Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, satu hari sahabat Nabi sedang tidur di perjalanan, tidur di atas tanah saja, tidur saja begitu, gelar alas tidur. Tiba-tiba tengah malam dengar orang baca Quran dari dalam tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca begitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kalau kita, apa itu yang terjadi itu? Lagi tidur, dari bawah tanah ada orang baca Quran, kaburlah. Oh, betul. Sahabat tidak, sahabat Nabi hanya takut sama Allah. Beliau duduk mendengarkan. Besok pagi dia ketemu Rasul, dia cerita, ya Rasul, saya dalam perjalanan, malam tidur di tengah jalan, tiba-tiba dari dalam tanah ada orang baca Quran surah Al-Muluk. Oh, kata Nabi, itu orang yang setiap malam membaca Al-Muluk waktu hidup. Ketika dalam kubur wafat, dia membaca Al-Quran surah Al-Muluk di dalam kuburnya. Jangan kau sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, sesungguhnya mereka di dalam kubur hidup. Yurzakun, diberi makan, diberi minum. Farihina bima atahumullahu min fadli, berbahagia dalam kubur, dapat makan, dapat minum, dijaga Quran sampai hari kiamat, dikasih karpet dari sorga, dibukakan siang, sore dan pagi pintu sorga, dia bisa lihat indahnya istananya di sorga, diciumkan rih harum sorga kepadanya, dibariskan bidadari-bidadari bersutra hijau 70 lapis sambil melempar-lemparkan selendang hijau, menghibur pagi dan sore. Kang Mas, mana ada sedihnya ahli Quran dalam kubur. Paham? Bermanfaat di kubur. Maka banyaklah membaca Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Ini hadis Muslim. Bahkan Nabi bersabda, bacalah Al-Quran olehmu, karena Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat menjadi penolong bagi si pembaca-pembacanya, bagi sahabat-sahabatnya. Jadilah kita sahabat Quran, sahabat Al-Quran. Kemana-mana Quran, kemana-mana Quran, kemana-mana Quran. Alangkah indahnya. Jangan kemana-mana koran, kemana-mana Google, kemana-mana koran, kemana-mana Google. Nanti di kubur bahagia, di akhirat dibantu oleh Al-Quran, di sorga rafiqan, Quran itu menjadi derajat lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Di atas nur, di atas sirat, wa ala sirati nuro, nyebrang titian siratul mustaqim, 1500 tahun perjalanan, 500 tahun mendatar, 500 tahun mendaki, 500 tahun menurun. Di depannya ada nur. Dari mana nur datang? Senter yang terang itu dari bacaan Al-Quran. Ada orang mengatakan gak usah baca-baca Quran, gak usah menghafal Quran, gak ada gunanya, udah ada di HP, udah ada di Rasulullah bilang ada gunanya. Di kubur menjadi sahabat, di akhirat menjadi pemberi syafaat. Percaya Rasul atau percaya orang-orang biasa? Apakah baca Quran ada manfaatnya? Betul? Yakin? Dan yang paling hebat di dunia kecil, orang yang sibuk dengan Al-Quran tak sempat berdoa, maka seluruh hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perlu berdoa. Jadi kalau ibu susah, anak 5 belum ada yang kerja, baca aja Quran, pagi siang malam, batal wudhu lagi, baca lagi, gak usah doa. Allah tahu bahwa hati ibu sedang susah, anak 5 belum dapat pekerjaan, mau jadi ojol ojek juga nggak keterima. Baca Quran aja, tiba-tiba anak kita nanti dapat pekerjaan. Karena Nabi janji, siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, tidak sempat berdoa memohon hajatnya, maka seluruh hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari abadikan Quran di hati kita, anak cucu cicit kita semoga menjadi ahli-ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kesimpulannya
paling tidak kita bisa pahamkan hari ini, pertama bahwa kita pasti mati. Kedua, kalau mati masuk alam barzakh, alam kubur. Walaupun matinya di laut, walaupun matinya dimakan ular, ditelan, nggak dapat mayatnya, walaupun matinya diterkem singa, walaupun matinya terbakar hancur jadi abu, tetap aja ruhnya akan masuk dalam alam barzakh atau alam kubur. Nah, kita jaga ibadah kita yang wajib-wajib, sholat, puasa, zakat, haji, semua kita jaga. Tapi banyak kan baca Quran supaya di kubur nggak kesepian, dijaga oleh Al-Quran, dihibur oleh Al-Quran, harum tercium dari harum Al-Quran, di hari kiamat ditolong oleh Al-Quran dan dibimbing untuk masuk ke dalam surga oleh Al-Quran. Jangan main-main dengan Quran. Belum bisa baca Quran, belajar. Sudah bisa baca Quran, laksanakan terus. Mudah-mudahan sakaratul maut kita yang keluar adalah ayat-ayat Quran. Ya, ada orang pingsan dari mulutnya keluar Quran dalam pingsannya. Ada orang pingsan dari mulutnya keluar nyanyi. Ada yang pingsan keluar dari mulutnya Cisamsu. Cisamsu. Mudah-mudahan kita pingsan yang keluar dari mulut kita adalah Al-Qur'an. Dan kita wafat dengan keadaan husnul khotimah. Banyakkan baca Quran, hadiahkan kepada almarhum orang-orang tua kita. Insya Allah akan menyenangkan mereka dan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.